ular katanya takut sama garam nih friends. Bener nggak Om Andris? Dia berdiri karena dia masih merasa terganggu, terancam gitu kan. Ya, Oke, sekarang kita coba tunggu nih, kali aja ularnya ngelewatin garamnya ya Om ya. Hai friends, sekarang kita akan belajar bagaimana menangani ular dengan baik dan benar jika ada ular yang masuk ke dalam rumah kita friends. Dan kita akan mempelajari bagaimana cara merescue dan merelokasi ular dengan baik dan benar. Saat ini udah ada Mas Andris dari komunitas Indonesian Green Ranger dan juga anggota dari Yayasan Siux Indonesia ya Mas, bener ya Mas? Oke, yang akan memberikan informasi ke kita semua bagaimana cara merescue dan merelokasi ular dengan baik dan benar. Ya, pertama kalau kita ketemu ular ya, usahakan jangan sampai free handle ya, dalam arti memegang ular gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan alat gitu kan. Kalau yang udah ada, kita ada hook ya, model seperti ini gitu kan. Ya, kalau memang nggak ada, ya kita bisa memodifikasi dengan alat yang ada gitu kan. Ya, contohnya kita ini ya. Ini pertama sebenarnya kan roll cat ya. Ya, roll cat kita potong gitu kan, biar bisa berfungsi untuk memegang kepala ular atau menekan kepala ular ya. Ini berarti alat hasil ya? Modifikasi. Hasil modifikasi. Jadi kalau memang istilahnya punya uang ya udah beli yang istilahnya udah ada. Oke. Ya, tapi kalau nggak ada ya kita bisa modifikasi dengan alat ini. Gitu kan? Untuk alat yang ini berarti ada dijual ya Om? Ada dijual umum. Kita dijual umum ya. Jadi kalau kita mau cari alat ini namanya apa nih Om? Ini namanya hook. Hook ya. Oke. Nah, yang ini tadi alat modifikasi. Ya, ini modifikasi aja gitu. Kalau emang ya ini pasti kan semua orang nggak pernah menggunakan ini gitu kan. Ya lebih baik kalau emang sering ketemu ular gitu kan, disiapkan alat ini aja gitu kan, modifikasi gitu. Terus Dan ini juga ada grab stick. Ya, grab stick ini model seperti ini ya. Jadi kita tinggal nggak usah tekan di sini. Tekan di sini. Oh, ininya gerak gitu ya Om ya. Oh, nanti ya. Oh, jadi ini fungsinya buat menjepit ular. Ya, untuk menjepit ular, untuk merescue ular ya. Dengan hook ini. Nah, modelnya ada dua nih, ada yang model flat begini, ada yang bisa panjang ya, bisa diteguk seperti ini gitu kan, lebih panjang prosesnya gitu kan. Oke. Ya, ini sama juga fungsinya ya. Ini buat ya menjepit ular ya. Menjepit ular gitulah ya Om ya. Ini namanya apa Om tadi Om? Ini namanya grab stick. Grab stick. Ya. Grab stick. Ini juga kalau dijual ada juga dijual umum. Dijual untuk umum ya Om? Ya, berarti Om ya. Oke, grab stick. Ya banyak sih alat-alat yang bisa kita fungsikan gitu kan. Kalau yang penting ya kita bisa memodifikasi dari dari peralatan-peralatan yang kita punya gitu ya. Jadi poinnya adalah poin paling pentingnya adalah teman-teman jangan memegang ular dengan tangan langsung. Ya, betul ya Om ya? Ya, harus menggunakan alat bantu, dan alat bantunya ini tadi ya Om ya? Itu saja. Ya, ini tracking pole. Modifikasi dari tracking pole nih ya, Om benar. Ya. Intinya harus menggunakan alat yang kayak ada hooknya. Iya, ada hook ya, modelnya sama. Yang penting kan fungsi ya, berfungsi ya. Oke friends, setelah kita tadi mempelajari alat-alat apa aja yang bakalan membantu kita buat merescue dan merelokasi ular, kali ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana sih cara merescue dan merelokasi yang benar, dan masih dibantu oleh Mas Andris dari komunitas Indonesian Green Ranger teman-teman. Oke, nanti kita akan lihat ya bagaimana detailsnya. Pertama kita jangan panik ya. Oke, jangan panik. Oke friends, setelah kalian tidak lagi panik, kalian bisa ambil sapu atau pengki yang ada di rumah kalian. Jangan lupa, siapkan kontainer box atau ember untuk menampung ular yang akan kalian relokasi. Setelah alat-alat sudah kalian siapkan, kalian juga bisa memindahkan barang-barang di sekitar kalian yang mungkin bisa mengganggu proses relokasi. Mengapa barang-barang tersebut perlu dipindahkan? Agar ruangan lebih lega dan memudahkan kalian dalam relokasi. Dan juga agar ular tidak bersembunyi di antara celah-celah dan semakin sulit untuk dijangkau. Dengan alat bantu seperti sapu, memang ular agak sulit untuk dijepit dan dipindahkan. Tetapi hal yang paling penting, kalian janganlah panik. Oke friends, itu tadi friends caranya bagaimana merescue dan merelokasi ular dengan menggunakan alat bantu yang ini ya Om ya? Iya, dengan yang ada di rumah ya? Dengan alat bantu yang ada di rumah. Contohnya kita tadi menggunakan apa nih Om Andris? Ada sapu dan pengki ya? Ada pengki dan sapu tadi ya Om ya.
Yang terpenting tadi apa nih Om? Yang pertama Om? Yang pertama penting jangan panik lihat ular gitu kan. jangan Iya. panik tuh Jangan teman-teman. panik. Jadi Jangan usahakan panik. kita tenang, gitu kan, biar kita bisa fokus untuk menghandle ular. Oke. Jangan handle ular tanpa alat itu aja. Oke. Pesan penting yang nomor 2 itu tadi teman-teman. Jangan menghandle atau memegang ular dengan tangan kosong ya Om ya. Tangan Harus kosong. menggunakan alat bantu nih. Satu lagi nih friends, ada mitos paling terkenal nih yang beredar di antara kita nih. Ular katanya takut sama garam nih friends. Bener nggak Om Andris? Ya, tapi ternyata ular nggak takut sama garam gitu kan. Oh. Nanti kita bisa lihat gitu kan. Dan Oke. ular juga tidak takut sama sapu ijuk ya gitu kan. Oke. Nah, jadi kalau kita ada pengalaman pakai sapu ijuk gitu kan. Ah, Ternyata ular nggak takut sama sapu ijuk gitu kan. Dengan gitu juga dengan garam. oke. Ternyata ular itu nggak takut dengan garam friends. Kalau nggak percaya nanti kita coba ya Om Iya, Andris ya. oke. Oke. Ini kita coba buka lagi ya Om ya, ularnya ya Om ya. Nah, ini. Nah, ini Om Andris menggunakan hook ya Om ya. Nah, sekarang kita lihat nih friends, ularnya kita bawa ke garam ya Om Andris ya. Nah. Nah, ini ada garam di sekeliling ularnya ya. Iya. Oke. Dia berdiri karena dia masih merasa terganggu, terancam gitu gitu ya, kan. Om ya. Jadi kalau nggak terancam, jadi dia akan Oh, oke. bergerak gitu. Jadi harusnya ketika kita maju dan dia merasa Iya. terancam, dia mungkin akan berdiri lagi gitu kali ya Om ya. Oke. Dan ini teman-teman bisa lihat sendiri nih ya Om. Iya. Si garam yang ada di dekat ular dan dia nggak menghindar. Iya, Artinya dia nggak takut ya Om ya. Nggak takut, iya. Benar. Oke. Oke, sekarang kita coba tunggu nih, kali aja ularnya ngelewatin garamnya ya Om ya. Iya. Udah kayak gitu terbukti banget ya Om kalau misalkan ular emang nggak takut Terus garam ya sama, Om. iya, sama garam. Ya, karena memang dia nggak kulitnya itu nggak berlendir ya. Oh, Iya. oke. Kecuali Karena- kayak lintah tuh baru bener ya Om. Iya, dia kan ada istilahnya mungkin dengan garam itu menyakiti Oh, tubuhnya dia. berarti ini mungkin karena ular juga bersisik makanya dia juga melindungi tubuhnya dari garam gitu Iya. kali ya Om ya. Wah, ini ularnya udah mau bergerak nih teman-teman. Kita lihat ya. Ah bener Om, nggak perem, Ya, makanya dia nggak ngaruh sama sekali ya teman-teman ya. Nah friends, di sini kita bisa lihat nih bahwa ular tidak takut atau kabur hanya dengan garam nih friends. Sebetulnya di lapangan ini sudah banyak garam yang ditebarkan nih friend, dan ular tidak terganggu sama sekali dengan adanya garam nih friends. Jadi kami rasa kalian tidak perlu membawa garam untuk mengusir ular ketika kalian beraktivitas di luar ruangan lagi friend. Ah, udah terbukti berarti ya Om Andris Iya. ya. Si ular itu emang bener-bener nggak takut sama garam ya. Buktinya dia bisa lewat garam dengan tanpa takut dan dengan mudah ya Om ya. Iya. Oke. Dengan hook atau alat bantu khusus, ular memang lebih mudah untuk dicepit friends. Tetapi, jika kalian belum terlatih dan paham betul bagaimana cara menghandle ular, jangan pernah kalian memegang ular dengan tangan kosong friends. Ingat, berbahaya friends. Palanya yang posisi palanya itu batasnya mana? Iya, jadi kalau kita Mata. iya ngerescue ular, Iya. ya kalau kobra itu harus posisi di ini karena dia masih bisa menyemburkan bisa. Ya. Jadi nggak, Tidak deket-deket mata ya. iya, Itu nggak bikin dia mati. nggak. Dan yang lebih sering kadang-kadang kita ketika kita masukin kantong itu kadang kita lupa gitu langsung lepas. Itu nggak boleh kita langsung lepas. Posisinya kita harus seperti ini gitu ya. Tetap tangan kita ada Ya. di situ berarti ya Om ya. Iya, posisi ini. Jadi jangan dilepas karena dia bisa jadi berbalik. Oh, Jadi kita oke. posisinya ini masih kita pegang. pegang terus Jadi kemudian berganti tangan yang dengan tangan yang yang, ada di di luar. luar. Iya, Oh. posisi begitu. Sambil diikat gitu kan, udah jamin aja. jangan sampai dilepas tuh berarti ya Om. Iya, karena biasanya kita udah bisa rescue nangkap, tapi kalau kita pindahin itu biasanya sering terjadi kecelakaan itu karena Oke.
Satu lagi ya Om, pertanyaannya Om. Saya pernah dengar bahwa katanya ular itu bisa kabur atau terusir dengan sesuatu yang berbau seperti spray. Itu Iya, benar nggak sih Om? memang benar gitu Benar kan. ya? Berarti Dia itu memang bukan mitos ya Om? Ya? ya bukan mitos gitu kan. Jadi ya bau-bauannya misalnya menyengat Oke. dia gitu kan. Kabur ya Om? Kabur gitu. Oh. Gitu. Makanya kalau di rumah masukkan ular gitu kan, ya dibersihkan, dikasih prostek atau apa gitu kan, ya istilahnya. Ya parfum gitu kan. Jadi mungkin jawaban pertanyaan kayak gitu ya. Kalau wangi-wangian tuh logisnya gini. Kenapa ular lidahnya tuh melet ya? Dan dia bercabang dua. Itu ada ternyata ada fungsinya setelah beberapa dekade saya pelajarin. Jadi si lidahnya keluar itu untuk menyerap partikel-partikel yang ada di udara. Entah itu dari bauan tikus ataupun apa. Nah, cabangnya dua supaya memperluas area sensornya dia. Nah, kalau misalkan ada bau mangsa otomatis dia misalkan ke kanan. Berarti yang dominan di kanan nih misalkan di kanan. Nah, area bau parfum kenapa bisa berpengaruh? Karena baunya bukan makanannya dia. Jadi dia tuh akan datang apabila ada mangsa. Predator nggak bakalan ada kalau misalnya nggak ada mangsanya. Nah, sama halnya di ular. Kalau misalkan dia nyiumnya bau parfum dan di sana lebih dominan baunya tikus, otomatis dia lebih memilih bau ke area tikus, nggak ke area parfum. Oke friends, itu tadi friends info-info penting yang kita pelajari, bagaimana cara kita menghandle ular, bagaimana kita cara merescue dan merelokasi ular. Semoga info ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kita juga mengucapkan terima kasih buat Kang Andris dan Kang Nur dari Indonesian Green Ranger dan Yayasan Siux Indonesia, bener ya Om? Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten lainnya.